Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Q Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah dia mencintaimu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Gemini, apakah dia mencintaimu ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini ya. Bagaimana energinya. Ada the Tower. Ada Ace of Swords. Ada Eight of Swords. Ada Six of Cups ya. Ada Seven of Swords. The Orchard ya. The Moon. King of Swords. Nine of Cups, Ten of Pentacle. Under the deck ada King of Cups ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kenceng ada Aquarius, ada Pisces, ada Virgo ya, ada Gemini, Cancer, Capricorn juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Gemini, sekarang ya kita harus bisa ya mempelajari diri kita sendiri sebelum mungkin orang ngejudge kita seperti apa ya. Tapi ya memang betul apa kata mereka, kita nggak perlu gubris, nggak perlu kita pikirin gitu, tapi kita ya harus juga bisa menata kehidupan kita, diri kita ya, supaya lebih baik bagaimana untuk kebutuhan diri kita sendiri gitu. Karena di sini terlihat kamu sedang bingung ya. Dan hal yang harus kamu lakukan di sini ya, kamu harus percaya diri dengan dirimu bahwa kamu akan bisa meninggalkan orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang playing victim. Karena di sini ya terlihat ya seseorang yang mungkin terhubung denganmu, terkoneksi denganmu saat ini. Seseorang yang saat ini terhubung denganmu, dia kelihatannya itu kayak nggak peduli dengan kamu ya. Dan sehingga di sini kamu kayak bertanya-tanya sendiri dalam hati kamu bahwa dia itu pakem nggak sih sama kamu, dia serius nggak sih sama kamu, dia cinta nggak sih sama kamu. Dan di sini kamu harus tahu ya sebenarnya kalau dibilang cinta ya dia cinta, tapi dia orangnya nggak mau diatur gitu. Dan dia ngerasa ya terhubung dengan kamu itu kayak ya sebenarnya kamu ini bukan ngatur dia, tapi kamu mencoba mencoba kayak melakukan yang terbaik ya untuk kamu dan dia, untuk hubungan kalian gitu. Tapi ternyata dia nggak menerima itu gitu. Dia nggak menerima itu sehingga dia itu bingung gitu loh ya. Bingung dengan keadaannya sendiri, apakah dia betul-betul siap gitu, siap untuk menerima kamu atau tidak gitu ya, menerima keadaan kamu yang mungkin ya tidak sesuai dengan karakter pasangan yang dia dambakan selama ini gitu. Dan seseorang seperti itu ya mungkin harus dikasih tahu juga memang ya, karena menurutmu ya betul dia toksik, dia playing victim, dan kamu seakan-akan tuh kayak ya terkekang oleh dia, yang dimana dia seenaknya saja sama kamu. Dan kamu ini ingin memberitahu dia ya memang orang seperti itu kayak harus dikasih tahu tentang tentang materi percintaan itu bagaimana, materi tentang hubungan itu bagaimana gitu. Dan di sini kamu akan mencoba untuk
melakukan yang terbaik ya, dengan mungkin mengarahkan dia, memberitahu dia. Tapi kalau dianya masih nekat untuk ya nggak mau tahu gitu ya, kayak mau seenaknya saja, ya kamu di sini akan mencoba pasrah ya. Kamu di sini akan mencoba pasrah gitu. Dan sekarang kita harus bisa lebih apa ya? Lebih introspeksi diri juga gitu ya. Maksudnya lebih introspeksi diri bahwa keadaan yang harus kita lakukan itu ya harus sesuai gitu ya dengan tujuan kita gitu ya. Tapi kita juga harus bisa menerima bahwa takdir Tuhan lah yang lebih tepat gitu. Jadi kita jangan sampai merasa terbebani ya, merasa terpengaruh juga, merasa bahwa kita bukanlah orang yang beruntung gitu, karena ya kita harus lebih kayak berhati-hati ya dalam melakukan sesuatu dari apa yang selama ini kita tidak pernah pelajari sebelumnya gitu ya. Dan tentang hubunganmu dengan dia ke depannya seperti apa, apakah masih berlanjut gitu ya, apakah cukup sampai di sini ya. Kalau tentang potensi, sebenarnya nggak ada potensi ya untuk kalian bisa bersama lagi dengan keadaan yang lebih baik. Tapi kalau kalian mau berusaha ya, intinya di sini tuh harus berjuang bersama-sama. Jangan sampai yang berusaha hanya sepihak ya. Bisa kamu, bisa dia, dan lebih dominan kamunya yang berharap lebih dari dia gitu. Jadi di sini kalau kamu sendiri yang merasa harus mempertahankan hubungan ini dan dia enggak, ya percuma gitu, enggak akan bisa nyatu gitu ya. Dan di sini harus diyakinkan, kamu harus bisa meyakinkan dirimu juga bahwa semua tidaklah mudah ya. Semua tidak mudah. Dan semua akan baik-baik saja. Dan semua akan bisa ya tertata sesuai dengan keinginan kita, kalau kita juga bisa meyakinkan diri kita bahwa inilah yang terbaik buat diri kita sendiri ya. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini, ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik ya, lakukan apa yang menurut kamu benar. Jangan kamu mudah menyerah, mudah putus asa, mudah terpengaruh juga dengan omongan orang gitu ya, karena tidak semua apa yang disampaikan orang itu benar adanya ya. Hanya diri kita sendiri yang bisa memutuskan atau bisa berpikir kebaikan untuk diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang resonate ya, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.